Menurut Mas Ari gimana? Kalau seandainya iblis nih, Ajazil, bertobat hari ini, Allah menerima taubatnya nggak? Mungkin. Menerima taubatnya kan? Karena belum kiamat ya. Ya, pertama belum kiamat, kedua belum sakaratul maut kan? Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia sakaratul maut. Nah, Azazil kan belum sakaratul maut, ajalnya nanti di akhir zaman. Di yaumul ba'as, di yaumul ba'as, maksud saya di yaumul ba'as. Anzirni la yaumi yub'atsun. Ya, dalam surat Al-Hijr kalau tidak salah. Nah, artinya kalau Ajazil iblis bertobat hari ini, Allah pasti menerima taubatnya berdasarkan dalil tadi kan. Dengan taubatan nasuha. Dan iblis tahu itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak bertobat sampai sekarang? Padahal kalau dia bertobat, Allah pasti mengampuninya dan dia akan masuk surga kalau Allah menerima taubatnya dan beribadah pada Allah. Kenapa? Kenapa dia tidak bertobat? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali Cerita Untung. Masih dalam episode lanjutan obrolan kita dengan Ustaz Rahmat Baikuni, yang makin hari makin membuka pikiran kita akan berbagai hal. Dari awal terjadinya paganisme atau pemujaan, atau siapa sebenarnya biang kerok dari sesembahan selain Allah, ternyata berujung pada fitnah-fitnah yang terjadi di Islam-Islam akhir zaman. Dan ternyata yang menghancurkan Islam bukan dari luar Islam, banyak juga yang dari dalam Islam itu sendiri. Dan ternyata kita atau siapapun seorang muslim yang membantu kafir memerangi umat Islam, maka dianggap batal keislamannya. Kita obrol dengan Ustaz Rahmat Baikuni. Bahwa yang sudah bersahadat pun belum tentu selamat karena banyak hal-hal yang bisa aja dilakukan dan membatalkan syahadat bisa mereka. Membatalkan, membantu yang membantai muslim. Betul. Dua, membunuh sesama muslim. Kemudian melaknat sahabat gitu. Itu kan satu pola-pola yang menurut saya bisa jadi koridor kita gitu untuk menentukan kira-kira. Ada lagi Ustaz, ada ketika ini masih nggak jauh dari situ Ustaz ya. Ada teman kami yang baru dalam proses ngaji, mendekat ke arah Islam, tapi memang kehidupannya masih bercampur dengan maksiat. Namanya mungkin sebuah proses Ustaz. Proses di mana saya merasa bahwa cara berproses setiap orang pasti beda, nggak ada yang 100% sama. Betul. Dan pintu hidayah dari mana aja gitu. Nah, beliau ini masih di ranah seni gitu. Kemudian mengatakan dia udah misalnya diskusi dengan salah satu kelompok gitu ya, yang kemudian sudah jelas hukumnya haram akan apa yang dilakukan dia. Pintu pengajiannya tertutup untuk itu ibaratnya. Yang mereka ini merasa bahwa udah nggak ada harapan buat gue, gitu Ustaz. Gue ini ya gue hidupnya begini udah ahli neraka kali, nggak ada harapan buat gue. Kemudian kita ketika bertemu sama mereka, namanya kita juga sama-sama masih belajar, kita bilang mungkin pintu pengajian mereka tertutup untuk kamu karena kamu masih profesinya seperti ini. Tapi pintu ridha Allah, pintu maafnya masih terbuka sih sebenarnya. Ngaji isinya masih bareng aja. Nanti kita cari sendiri aja lah. Ibaratnya pengetahuan mengenai itu proses aja gitu. Kita rasa bahwa proses orang beda-beda. Dan kita hargai ketika prosesnya mungkin dari angle yang nggak sepaham sama kita gitu, nggak sejalan sama kita. Ya di angle itu pun saya pun kena syubhat kan. Termasuk saya juga sama. Aduh. Ya saya sama. Mudah-mudahan Allah maafkan kita saja. Amin. Insyaallah. Nah ini menarik ya. Jadi ternyata apa yang kita bahas tuh bisa menyentuh ke berbagai hal Ustaz ya. Betul. Nah, kembali kepada awal obrolan kita mengenai apa yang terjadi di negara di Sunda ini Ustaz. Ketika awalnya berhala berasal ketika berhalanya Nabi Adam, berhala para ulama di masa itu, orang-orang solehnya, kemudian tersapu oleh banjir Nabi Nuh sampai ke Jeddah, gitu. Di era tersebut adalah era di mana setiap orang lagi mencari Tuhan masing-masing. Sampailah kepada mereka menemukan satu sosok sesembahan baru, yaitu Dewa Matahari. Yang tadi dari olahan yang ada seolah-olah atau juga bisa saja salah satu yang awal berada di Sunda ini, di Indonesia ini itu. Yang tertua apa sih sebenarnya? Yang menurut antum tahu misalnya yang
ini kan ada kesamaan semua nih Ustaz. Yeah. Ada kesamaan semua gitu. Mereka kan nggak terhubung dulu, nggak ada handphone Ustaz. Iya, iya. Nggak ada handphone, nggak ada alat telekomunikasi jarak jauh lah minimal, atau connect-nya mungkin butuh waktu lama gitu. Tapi punya kesepakatan, yuk sama-sama kita nyembah matahari yuk gitu. Nah itu ada proses mereka komunikasi dulu untuk kemudian menyepakati siapa apapun namanya dewa matahari ya gitu. Atau masing-masing mencari sama-sama dapatnya itu gitu. Iya. Masing-masing mencari dan sama dapatnya itu karena itu tadi sang pencipta idenya itu adalah masih hidup kan. Artinya aktornya sama di balik semua itu, sutradaranya sama. Itu tadi seseorang yang dia mengatakan la aqudan lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari siratal mustaqim, dari tauhid, dari menyembahmu. Akan ada sembahan lain selain Engkau ya. Ya Allah. Itu dewa matahari itu sendiri dan dia itu dirinya sendiri. Yang suatu saat di akhirat dia akan berlepas tangan sebetulnya. Maksudnya ketika di nanti dia menghisab dalam Quran surat Ibrahim itu ayat ke-22. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru. Ya. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Dan berkatalah syaitan ketika keputusan untuk memasukkan orang ke surga dan ke neraka itu sudah Allah putuskan. Ketika azab Allah sudah ada di depan mereka, syaitan ini berkata, sesungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar kepada kalian. Aku pun menjanjikan, fa'akhlaftukum, lalu aku menyalahi janjiku sendiri pada kalian. Ya. Ma ana bimusrihikum ma antum bimusrih. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Yang aku lakukan ini hanya menyesatkan kalian karena aku tidak mau kalian mengikuti musuhku Adam gitu. Jadi dia jujur nanti. Udah sendiri-sendiri tuh ya. Nah, akhirnya berpecah belah. Akhirnya dia berpisah. Dia mengakui kalau dia salah gitu. Dan sudah jelas Allah nyantumkan dalam Al-Quran gitu. Tapi saking hebatnya propaganda ini, banyak orang yang tergiur karena memang indah di mata syahwat. Dan dia sendiri sudah jujur di hadapan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ajazil, iblis, dan iblis cerita ketika Rasulullah bertanya, kenapa sih kamu memilih jalan sesat? Logikanya begini. Allah kan menerima taubat seorang hamba, atau jin ataupun manusia selama belum sakaratul maut kan. Menurut Mas Ari gimana? Kalau seandainya iblis nih, Ajazil, bertobat hari ini, Allah menerima taubatnya nggak? Mungkin. Menerima taubatnya kan? Karena belum kiamat ya? Ya, pertama belum kiamat, kedua belum sakaratul maut kan. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia sakaratul maut. Nah, Azazil kan belum sakaratul maut, ajalnya nanti di akhir zaman. Di Yaumul Ba'as, di Yaumul Ba'as maksud saya, di Yaumul Ba'as. Anzirni la yaumi yub'atsun. Ya, dalam surat Al-Hijr kalau tidak salah. Nah, artinya kalau Ajazil iblis bertobat hari ini, Allah pasti menerima taubatnya berdasarkan dalil tadi kan. Dengan taubatan nasuha. Dan iblis tahu itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak bertobat sampai sekarang? Padahal kalau dia bertobat, Allah pasti mengampuninya. Dan dia akan masuk surga kalau Allah menerima tobatnya dan beribadah kepada Allah. Kenapa? Kenapa dia tidak bertobat? Karena dugaan saya, dia bahkan berpikir begini, kalau saya bertobat, Allah akan menguji saya lagi, bahwa saya harus sujud lagi pada Adam, melaksanakan tugas yang dulu Allah perintahkan padaku. Dan itu aku nggak bisa. Berarti memang jadi kesimpulannya bahwa bisa aja saya salah saja. Iblis ini pinter banget. Maksudnya dengan semua propaganda dan konspirasi yang dibuat untuk melalaikan, ini kan berarti dia pinter nih. Luar biasa. Pinter banget, tapi kelemahannya satu, sombong. Itu tadi, aba wastakbar kata. Jadi kalau sekarang kita pinter, banyak ilmunya, merasa tahu banyak hal, tapi sombong, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kurang apa iblis coba? Bayangkan, seumur hidupnya nggak pernah maksiat. Sebelum menolak sujud pada Allah, itu nggak pernah maksiat sedikit pun. La ya'sullaha madama hayati la tarfat ain. Tidak pernah bermaksiat pada Allah sedikit pun, walaupun sepencing mata pun nggak pernah. Dan kalah tuh malaikat sama ibadahnya. Jibril aja hampir kalah dengan kehebatan imannya. Terkenal dia ahli ibadah di langit. Tapi itu tadi, dia sombong, merasa lebih baik dan lebih benar. Bener ya. Adabnya dia tidak punya. Bicara ilmu kurang apa dia, bicara amal kurang apa dia, tapi dia tidak punya adab.
Sebagaimana seseorang yang tidak punya adab kepada seorang ulama, tidak punya adab pada guru-guru kita, hanya karena kesalahan kecil dan menurut dia salah, padahal itu mungkin bukan hal yang salah menurut kita ya. Ada tapi perbedaan angle aja. Tapi luar biasa dicaci maki seperti apa. Hanya berarti keluar kata-kata yang diucapkan oleh ana khairu minhu, aku lebih baik dari kalian, nauzubillah. Itulah bahayanya sombong tadi. Ya, jadi batarul haq wa ghamtun nas, menolak hak dan meremehkan manusia. Karena tidak suka dengan orang ini, maka kebenaran apapun yang disampaikan orang ini ditolak. Ya, itu yang saya sempat bikin salah satu konten. Ada mungkin 2-3 perbedaan sudut pandang atau angle melupakan puluhan atau ratusan ribu persamaan. Iya. Bahkan persamaan yang utama itu syahadat gitu. Betul. Perbedaan angle dan sudut pandang ini adalah ranah diskusi semestinya. Betul. Tapi persamaan yang ribuan ini seperti nggak ada. Dan disitulah merasa berhak untuk menusuk saudaranya sendiri dengan kata-kata yang tajam. Iya. Di situ saya baru melek sih, maksudnya, oh, yang saya pikir dulu begini ternyata saya selama ini saya salah gitu. Yang ya Nabi kan orang yang lembut gitu. Ketika saya dengar kata-kata tajam ini dia tidak berada pada jalan yang itu ibaratnya. Ini ada sebentar Bang Eri, mohon maaf ini agar mungkin ini bisa menjadi hikmah buat kita. Ketika ada seorang pemabuk datang pada Rasulullah SAW, dia bertobat kepada Allah dan dia minta dibimbing Rasul untuk bertobat dan meminta nasihat pada Rasulullah SAW agar dia bisa selamat dari perbuatan di hari-hari berikutnya setelah bertobat. Rasulullah tidak mengatakan kamu jangan mabuk, tinggalkan mabuk itu haram, kan mabuk jelas dosa besar dan memang harus ditinggalkan. Tapi Rasul tidak saklek begitu. Tidak, tapi kamu jangan bohong. Jangan bohong. Oh cuma itu ya cuma itu aja. Kamu jangan bohong gitu. Dan Rasulullah berbeda ketika memberikan nasihat pada setiap orang karena memang ranah hidupnya berbeda. Prosesnya beda-beda. Prosesnya berbeda dan bagaimana masyakilnya, maharohnya itu berbeda juga. Kompetensi orang itu berbeda juga, cara berpikirnya, pola hidupnya. Maka di situ langsung masuk. Jadi tidak saklek sama rata, pukul rata, enggak. Iya benar-benar. Nah, Rasulullah tidak mengatakan berhenti ya kamu mabuk ya, itu haram, dosa kamu, kafir kalau kamu melakukan itu. Enggak begitu Rasulullah. Jangan bohong. Nah ketika dia mabuk, ketemu Rasul, aduh aku tadi mabuk, kalau aku bohong gimana? Enggak ya, kamu mabuk enggak tadi? Enggak. Nah Rasulullah mengajarkan sesuatu dengan hal yang sederhana, tapi dengan yang sederhana itu maka dia hijrah total. Nah maka harusnya kepada teman-teman yang sebetulnya itu bukan ranah yang haram ya, dalam arti ya, kan ada juga orang yang mendapatkan ilham dari mohon maaf, dari seni gitu, luar biasa. Dan seni itu bagian dari hidup kita. Kenapa kita menolak sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita? Saya ingin bertanya tentang ini ya, menurut pandangan mereka teman-teman kita yang langsung saklek mengharamkan, haram gitu ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah para sahabat Ansar itu menyambut Rasulullah SAW dengan memukul bana. Dan kemudian mereka mengucapkan syair-syair yang luar biasa. Syair itu bahasa Arabnya asyuara. Syairun, penyair. Jamak taksirnya syuara. Ya, mereka bersair sana. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Dan itu memukul bana. Itu musik bukan Mas, menurut Mas Ari? Ya musik lah itu. Haram nggak? Ada nadanya. Rasulullah membiarkan. Rasul tidak mengatakan haram kalian melakukan itu, jangan, tidak. Rasulullah membiarkan. Itu sunnah takririyah. Sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah tidak menolaknya. Rasulullah menyepakatinya dan Rasul diam saja. Berarti itu sunnah takririyah. Boleh dalam konteks semacam itu. Dan itu membuat kita memahami kemuliaan Rasulullah SAW sehingga para sahabat Ansor menyambut Rasulullah dengan segembira itu. Karena memang sosok Rasulullah ini adalah anugerah terbesar dari Allah untuk kita umat manusia kan. Nah, lalu mereka berani nggak mengatakan itu haram? Kalau mereka pukul rata, coba katakan haram itu. Kenapa Rasulullah tidak mengharamkannya? Ada satu juga saya benar kalau nggak salah ketika Rasulullah melihat ada para pemusik itu yang bersama Aisyah kalau nggak salah, atau lagi ada perayaan. Penyair. Betul. Rasulullah mengundang mereka malah untuk menghibur Siti Aisyah dengan syair-syair yang mereka buat. Rasulullah mengundang malah. Ketika akan dilarang malah jangan dilarang. Akan dilarang sahabat biarkan. Nah, biarkan mereka gitu. Ya.
Kenapa Rasulullah tidak saklek mengharamkan begitu? Tidak mengharamkan. Itu membolehkan. Itu sunnah takririyah. Kenapa mereka menggeneralisir? Ini karakter mereka. Gini, karakter kelompok yang dibuat oleh Yahudi, ya, termasuk membawa label Islam dan sunnah Rasulullah, itu biasanya gulu berlebihan dalam beragama. Berlebihan dalam beragama. Dan gulu itu perbuatan orang-orang Yahudi. Ghulu fid din. Kan Allah larang itu. La taghlu fi dinikum ya alladzina amanu la taghlu fi dinikum. Hai orang-orang beriman, kamu jangan berlebihan dalam beragama. Apakah kemudian jika mendengarkannya adalah haram, berarti Nabi masa Nabi pernah mendengar sesuatu yang haram? Kan begitu dihukuminya berarti. Kayak tadi waktu ketika disambut, ketika ada acara itu. Itu beberapa hal yang menurut saya bahwa ini masih dalam ranah diskusi sepertinya. Betul. Dan juga ada beberapa hal yang kita tidak boleh menyamaratakan. Hada min khasaisi Rasul. Ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Ya, untuk sekelas Rasul masa kayak gitulah. Sahabat boleh, tapi ya Rasul mah jangan gitu. Contohnya memakan daging biawak. Rasulullah tidak melarang para sahabat. Ketika ada sate biawak para sahabat memakannya dan diberikan pada Rasulullah menolaknya. Kalau memang haram, harusnya sahabat diharamkan dong. Iya. Tapi Rasulullah tidak mengharamkan. Itu sunnah takririyah dan itu untuk sekelas Rasul mah ya enggak lah. Kan beliau Rasul. Ya. Masa kayak orang tua, masa harus main kelereng kayak anak-anak. Tapi kan anak-anak dibolehkan main kelereng. Oh iya. Kalau itu dihukumi apa tuh daging biawak? Jadi haram nggak? Tidak. Nggak haram kan? Tidak haram. Ya. Itu sunnah takririyah. Artinya Rasulullah setuju dengan apa yang dilakukan para sahabat walaupun beliau sendiri tidak melakukannya. Kan sunnah itu hadis-hadis itu ada fi'liyah, ada qauliyah, ada takririyah. Ada perkataan, ada perbuatan Rasulullah, ada perkataan, ada persetujuan Rasulullah SAW. Nah, artinya ketika Rasul tidak mengharamkan, berarti Rasulullah setuju dengan apa yang dilakukan para sahabat. Harusnya setuju juga dengan sekarang. Iya, benar. Nah, mereka berlebihan dalam menetapkan itu. Jadi kalau sesuatu yang haram, tidak mungkin tiba-tiba dalam satu kondisi jadi halal, nggak mungkin ya? Nggak mungkin, tetap haram. Jadi misalnya haram, tapi kecuali ketika untuk perayaan boleh, kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Pertanyaan saya juga sempat begini. Untuk teman-teman ada yang berdakwah dengan seni, kemudian ada yang mungkin dengar lagunya Mas Opik atau Maher Zain, kemudian bermualaf. Apakah mualafnya jadi haram kan? Enggak. Itu jadi pertanyaan saya. Iya, betul. Jikapun itu sebuah hidayah kan, hidayah dari sesuatu. Betul. Siapa tahu mereka berdakwah di ranah-ranah yang mungkin beberapa teman bilangnya adalah makruh atau mubah atau juga mungkin tapi bukan haram gitu. Iya. Dilakukan untuk menarik yang lain gitu misalnya. Dapat hidayah jadi mualaf. Apakah itu mualaf jadi haram? Karena sesuatu yang haram nggak mungkin bergandeng dengan sesuatu yang halal gitu. Betul. Nah itu pertanyaan saya waktu itu. Cuma saya nggak berani ngobrol karena diskusi kita ini pun akan dianggap subhat juga. Bukan, betul. Jujur saja Mas Ari, saya tidak menafikan bagaimana saya dulu. Waktu SMP saya sudah gandrung suka dengan lagu-lagu Arab Barat ya. Saya suka dengan lagunya Sweet Child of Mine, bahkan saya mau main melodinya. Oh iya. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, She's Gone, Still Hurt. Ya, saya suka itu tuh. Kemudian saya hijrah, tanda petik ya, saya beralih ke musik pop, lagu Isabella kayak gitu. Terus pindah lagi ketika saya aktif di masjid dengan remaja masjid, saya pindah ke Nasyid, Raihan segala macam. Sekarang semuanya saya tinggalkan. Dan artinya ada tahapan di mana hal itu pada saatnya nanti orang akan mampu meninggalkannya. Tapi ada proses gitu kan? Ya itu proses tadi. Nah kita tidak boleh menafikan proses tadi, tidak boleh menyalahkan orang yang sedang dalam proses tadi. Karena begitulah cara dia menerima Islam, begitulah cara dia hijrah. Dan Ustaz mengharamkan musik jadi? Enggak kan? Tidak. Walaupun Ustaz sendiri enggak dengerin musik lagi? Tidak. Ustaz enggak mengharamkan? Ya, kalau ada orang nyetel musik silakan, ya silakan. Jika itu ternyata memang mengandung nasihat, kayak apa yang dilakukan oleh Opik itu kan banyak nasihatnya. Ya, dan itu bagus untuk sehingga orang berubah dengan nasihat itu kan bagus. Ya. Jadi hakikatnya sebetulnya menurut saya hukum dasarnya itu mubah. Hukum dasarnya mubah. Nah, ketika dia digunakan untuk menyesatkan orang ya jadi haram. Tapi kalau dia digunakan untuk membuat orang jadi sadar, nah itu bisa jadi boleh mubah.
kenapa harus dikatakan haram? Bahkan makruh pun tidak. Buktinya itu tadi. Iya. Itu kan sunat takrir. Jadi dari sudut pandang mana kita melihat dan dari kontennya juga. Iya. Ya. Kan di dalam surat Asy-Syu'ara itu kan dibahasnya dua. Suara orang-orang penyair-penyair yang membuat dia takwa kepada Allah. Dan para penyair-penyair yang menyeru manusia ke lembah kesesatan, mengembara ke setiap lembah. Mereka berdusta, mendengarkan dusta dan mereka selalu berbuat dosa. Nah, kan dua hal ini menjadi pengibaratan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kenapa yang baiknya ini disingkirkan gitu? Yang besarnya yang buruknya ini. Jadi, mereka diam saja ketika ada konser yang ada di Indonesia Arab. Diterima. Enggak, di Indonesia kan ada yang sudah jelas grup ini melegalkan LGBT dan itu pernah konser di Indonesia misalnya. Mereka diam aja. Tapi ketika saudara kita ini ingin menyemarakan syiar Islam agar maksudnya orang bertobatlah dengan mengundang OPIK misalnya ya. Oh, mereka menyerang habis-habisan. Kenapa gitu? Iya, Dana juga ke konser K-pop yang ada di Arab Saudi gitu. Diam aja gitu kan mereka. Rapper itu di pada semua gitu ada di sana. Kenapa dia diam saja mereka? Ada apa namanya kemarin tuh yang udah pakai bikini segala macam di sana. Itu jelas yang lebih parah itu padahal lebih jelas kebatilannya kan. Tapi justru lebih jelas sesatannya. Punya angle beda yang itu yang diserang. Nah, itu tadi. Jadi kelompok ini tidak sadar digunakan untuk memecah belah kaum muslimin dari dalam. Dan itu yang disampaikan oleh seorang muslim Gaza yang minta dieksekusi mati karena dialah yang terlibat dalam syahidnya Syekh Ahmad Yasin, Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi, ya, ulama-ulama Hamas, ulama Palestina. Karena dia terjebak dengan perjanjian hidup dan mati kepada Yahudi tanpa dia sadari. Dia diancam keluarganya akan dibunuh, istri dan anaknya akan dibunuh. Maka dia membantu Yahudi membunuh para pembesar petinggi Hamas, termasuk Ahmad Yasin. Maka dia minta dikisos oleh Hamas. Sudah dikisos? Sudah, ini 2013 saya baca kisahnya. Nah, kemudian dia minta dikisos kepada Hamas. Dia sendiri yang minta karena dia bertanggung jawab atas syahidnya saya ini. Tapi sebelum dikisos dia beberkan bagaimana strategi Yahudi memecah belah umat Islam dari dalam. Salah satu yang disebutkan adalah itu tadi, kelompok yang dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin seolah-olah mereka paling sunnah, paling hebat. Tapi di saat yang sama mereka membiarkan kebatilan yang terjadi di negara ini. Tapi di saat yang sama mereka menyerang perbedaan pemahaman madhab, hanya hal yang sepele kepada kaum muslimin sendiri. Itu dijelaskan oleh orang Gaza ini. Menarik sih sebenarnya. Ya, sebetulnya sama. Maksudnya kita tidak menafikan kelompok mereka. Ya, mohon maaf, guru-guru saya orang-orang salaf. Tapi tidak seperti apa yang mereka lakukan. Tidak, mohon maaf, saya sebutkan kata-kata itu. Ya, itu maksud saya. Itu juga banyak benarnya orang-orang dan kita boleh mengikutinya. Tapi dalam hal yang gulu fiddin ini tidak boleh. Ya, haram kita melakukan itu. Yang saya kenal teman-teman saya baik-baik, lembut-lembut gitu. Betul. Tapi justru narasi yang keluar ini, saya sendiri sebagai umat muslim malu gitu kalau orang non muslim lihat tulisan-tulisan ini. Yang senang kan orang-orang Yahudi musuh-musuh sama umat Islam bertengkar. Ya, benar. Atau yang senang mereka. Ketika ada teman saya yang punya angle berbeda ketika mengatakan bahwa dalam maknai hadis yang keluar ya, yang biasa menjadi ini apa namanya diskusinya adalah akan tiba waktunya ketika apa namanya khamr menghalalkan khamr, zina dan alat-alat musik. Ya, gitu. Itu ada. Ya. Ketika saya kunut ya itu dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'adin. Kemarin mengatakan begitu. Dibilang kan menghalalkan alat-alat musik. Kata-katanya malah itu dibilang katanya. Kalau misalnya baru sampai mubah dan makruh nggak apa-apa sebenarnya. Nggak, maksudnya nggak literally ngomong haram alat musik. Musik haram, nggak langsung literally kalimat itu yang keluar sebenarnya menurut dia. Menghalalkan musik. Kalau gue masih di sisi makruh atau mubah, sebenarnya gue mesti nggak apa-apa ya. Menarik juga untuk didiskusikan. Kan? Ada kaidahnya sebetulnya ketika kita mau memfatwakan sesuatu dalam fikih Islam. Jadi pertama ada thariqatul jam'i, kumpulkan dalil-dalilnya. Quran kumpulkan, hadis kumpulkan, fatwa ulama kumpulkan.
Ya, nah urutkan yang paling dekat paling atas, yang paling jauh terus ke bawah. Nah, setelah itu diambil benang merahnya. Thariqatu tarjih. Setelah diambil benang merahnya, baru disimpulkan. Yeah. Jadi jangan berpegang pada satu hadis, satu dalil, lalu dia saklek menghukumkan. Padahal ada hadis lain yang belum dia baca. Yeah. Ada hadis lain yang mungkin sengaja dia sembunyikan. Karena kalau hadis itu dibuka kan, maka fatwa dia ini sebetulnya salah gitu. Nah itu tadi, itu namanya stereotip parsial dia dalam memberikan fatwa. Sementara dia tidak melihat kisah-kisah yang lain. Nah, itu bukan thariqah dalam membuat sebuah istinbat hukum. Dan saya kira ulama-ulama mereka ini hebat-hebat gitu. Kenapa tidak memahami itu? Jadi ada motif yang lain yang sengaja digunakan untuk membenturkan kaum muslimin dari dalam. Itu yang tidak boleh. Mudah-mudahan kita diselamatkan teman-teman semuanya ya. Amin, atau juga mudah-mudahan Allah memaafkan apa yang kita lakukan juga jika ada kekeliruan gitu teman-teman semuanya. Karena kita juga masih berproses. Dan mudah-mudahan ini menambah rasa pede dengan Islam bahwa kita mungkin ya belum baik juga. Pintu itu tetap terbuka gitu. Pintu hidayah insya Allah mudah-mudahan tetap terbuka. Wah ini sebenarnya kalau saya rasa bahwa cara iblis untuk mendikoi dari jalan yang lurus berbagai macam cara sebenarnya ya. Ada dengan cara menuhankan sesembahan yang lain. Langsung ekstrim ya. Sesembahan. Ada yang menuhankan kehidupan dunianya misalnya. Atau juga menuhankan bendera pengajiannya bahkan. Gitu. Jadi maksudnya sesuatu yang kita rasa seolah-olah selaputnya begitu tipis gitu. Kita seperti melihat sesuatu karena Allah, padahal kita lagi ditutup kita nggak sadar. Apakah begitu, Ustaz? Maksudnya saking benar-benar indahnya kali ini. Surga indah banget ya, sampai tipuannya sampai mau dari tipe. Saya sampai lihat sebuah quote yang luar biasa menurut saya. Kalau iblis nggak bisa bikin kamu meninggalkan sholat, iblis akan membuat kamu merasa paling benar. Berarti kalau lu nggak bisa dikafirin, ya lu ngapain orang gitu kan? Aduh. Ini apakah memang sudah ada dari zaman dulu atau juga mungkin apakah akan terus ada sampai akhir zaman? Pasti akan ada sampai akhir zaman. Karena itu merupakan strategi yang paling berhasil untuk iblis memecah belah umat Islam. Bahkan iblisnya akan mengarahkan segala macam cara ya untuk melakukan apapun agar umat Islam ini batal dengan Islamnya, gugur amal ibadahnya, sehingga dia banyak temannya gitu. Ya apalagi waktu yang tersisa buat dia itu kan sebentar lagi. Artinya aura kebangkitan Islam kan telah dekat. Dan kalau Islam sudah bangkit, dia tidak bisa menebar fitnah lagi. Nah, mumpung Islam belum bangkit, yuk kita hajar habis-habisan gitu. Waduh. Ini saat dimana iblis dan dajjal itu berkolaborasi, langsung maksimal, all out habis-habisan melakukan segala macam hal untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Berarti sekarang sebenarnya dia lagi tancap gas maksudnya. Tancap gas, gaskeun kata dia. Gaskeun. Nah, kita kembali ke Gunung Padang lagi saat ini ya, masih belum pertanyaan saya masih ada juga yang mengganjal ya. Ibaratnya gini, Gunung Padang bentuknya piramid. Tadi Ustadz sempat bahas ya dari awal. Mengerucut ke atas. Mengerucut begini. Bentuknya mengerucut. Ternyata bentuk Gunung Padang juga ada di Mesir piramid. Ada di bentuknya yang mengerucut ya. Zigurat di suku Aztec Meksiko. Terus ada Machu Picchu juga ada tuh. Machu Picchu di Peru apa di Chili saya lupa tuh. Peru ya. Kemudian suku Inka juga sama juga persis begitu. Brazil. Kemudian kalau di Thailand tuh bentuknya seperti candi. Atau di Indonesia juga begitu. Asia. Kenapa bentuknya mengerucut juga? Enggak gitu kan? So bentuknya begitu. Ada satu juga nih Sat, di era modern. Di setiap negara itu ada menara menhir, batu menhir gitu Sat. Di Washington DC ada menara itu, di Paris ada menara itu. Menara-menara yang ujungnya begitu juga Sat. Ujungnya begitu juga gitu. Bentuknya nggak piramid begini kan. Menara-menara itu ujungnya lancip, semuanya bersemuanya. Kayak tiang, ujungnya lancip. Ujung lancip, batu menhir gitu. Nah. Ternyata di Mekah juga ada kan jam bentuknya gitu, jam di atasnya begitu juga ada juga gitu. Hampir setiap negara ada itu menara dengan simbol itu. Apakah ini tren aja? Apa emang ada satu simbol?
Ada 3 ranah yang dijadikan sebagai bagian dari mana konspirasi Illuminati ini berwujud. Ketika simbol itu ada di sebuah tempat, berarti itu menandakan tempat itu sudah sampai terkonfirmasi oleh dia. Ada dalam pengaruhnya, ada dalam denominasi dia, dalam hal propaganda dan konspirasinya. Nah, maka diadakan simbol itu. Nah, maka bergeraklah dalam 3 ranah ini supaya mereka bisa eksis. Simbol, ritual, dan arsitektur. Arsitektur. Nah, artinya mereka sudah bisa menguasai negara itu, tempat itu, termasuk penduduknya. Buktinya simbol mereka ada di sana. Nah, itu cara di mana mereka membuat kalau nih aku sudah berhasil melakukan ini. Nah. Kayak kita sudah sampai ke puncak gunung ini, kita tancapkan panji kita, simbol kita di sana. Seperti itu. Ini kayak ini, saya juga dengar juga. Ada hubungannya dengan PBB, tapi bisa aja saya salah guys ya. Maksudnya konsep yang saya dengerin bisa aja salah, bahwa PBB ini adalah satu wadah yang kemudian akan dipakai untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, kezaliman itu. Tapi under the name of PBB, mereka jadi boleh melakukan itu. Misalnya contoh, ketika kemudian atas nama mencari teroris. Terus kemudian ini adalah pasukan keadilan, padahal di lapangan ya malah sambil membantai umat Muslim gitu kan. Begitupun yang terjadi di atas nama dewan yang besar gitu, kemudian boleh membela Israel saat itu. Walaupun sekarang PBB sekarang udah mulai sadar gitu kalau wah kayaknya emang zolim sih itu, misalnya kayak gitu kan. Nah, di zaman dulunya untuk yang bisa masuk ke sana gitu, harus kemudian ada beberapa hal yang harus disepakati gitu. Salah satunya ada utang negara gitu. Dan juga ketika sudah ikutan jebret ditandai dengan adanya menara-menara dan kayak itu. Nah, jadi seolah berarti kalau emang benar itu terjadinya, kehebatan konspirasinya sifatnya multinasional ini Ustaz. Betul. Multinasional. Semua negara ini akan kemudian di bawah under control si pengatur kebijakan itu gitu. Nah, kan kelihatan sekarang. Kalau dia veto, PBB juga nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Jadi ini adalah alat untuk melegalize isunya kan, isu Islamophobia, isu terorisme ini. Dipakai untuk melegalisasi, untuk ngabisin umat Muslimnya. Padahal kalau saya pikir bisa aja saya salah lagi bahwa kelompok-kelompok yang menamakan dirinya kelompok Islam itu jumlahnya itu di bawah 0,02% dari populasi Muslim seluruh dunia. Tapi disepakati sama mereka sebagai wajahnya umat Muslim. Jadi seolah-olah Muslim itu begini nih, terorisme begitu. Nah, kemudian dipakai untuk mereka menjadi polisi di berbagai negara. Dan belakangan baru ketahuan bahwa kelompok-kelompok tersebut bentukan ini juga. Untuk melegalize boleh dong ngelakuin itu gitu. Ditambah lagi kezaliman yang terjadi itu setelah runtuhnya kesultanan semuanya. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Yang dibantu juga umat Muslim. Ketika Prancis, kata-kata teror aja waktu Le Terror itu ketika Prancis lagi membantai Aljazair. Yang dibantai Muslim juga nih. Maroko, Aljazair. Korbannya Muslim. Yang difitnah juga Muslim. Korban jadi terdakwa gitu. Udah korban terdakwa juga gitu kan. Ini kalau bukan agamanya Allah, ini udah nggak ada yang mau masuk Islam. Betul. Udah ngapain gue jadi Islam? Gue dibunuh, gue difitnah juga gitu. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Teroris kan. Mulut mereka kan, dengan propaganda mereka. Allah mutimmu nurih, dan Allah tetap menghidupkan Islam itu, menyalakan Islam walaupun mereka benci, mereka tidak menyukainya kan, karena dianggapnya teroris, dianggapnya ekstremis, fundamentalis. Padahal kalau kita tanya sama mereka, Ustaz, kalau misalnya Islam itu teroris, siapa pembantai nomor 5 besar di dunia? Hitler, Mao Zedong, Stalin, siapa lagi? Westerling gitu. Ada yang Muslim nggak gitu? Nggak ada padahal ya. Betul. Aduh. Ini fitnah makin lama makin kemana-mana saat. Betul. Tapi mungkin kajian antum ini membawa kita atau juga
ikut mengkoridori kita nih. Amin amin insyaallah. Mudah-mudahan betul-betul Mas Ari. Insyaallah. Ya luar biasa ya. Jadi kita banyak informasi gitu ya, keterkaitan dengan apa yang menjadi banyak pertanyaan gitu ya. Dan uniknya ya bahwa semua tuh ternyata bisa saja berasal dari Nusantara ini gitu ya. Iya iya. Tapi ini bukan berarti kita mendiskreditkan satu kebudayaan Ustaz ya. Iya betul betul. Gimana Berantem? Ya, saya juga sekali lagi ketika kita membahas tentang Sunda Empire ini bukan berarti saya menyudutkan kebudayaan Sunda. Saya sendiri lahir di Sunda, Jawa Barat, dan saya juga cinta kebudayaan Sunda ya. Tapi kita tidak bermaksud sama sekali untuk mengatakan ini sesat, tidak. Dan ini adalah hasanah sejarah bahwa ternyata Nusantara ini menjadi perhitungan dunia. Dapat kebayang nggak? Sunda itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada peradaban dunia. Berarti memang ada kesengajaan di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menempatkan Sunda ini pada makom yang tinggi untuk ketika berbicara tentang peradaban manusia. Dan menariknya lagi di akhir zaman ini justru Nusantara ini dan tidak menutup kemungkinan adalah mereka dari Tatar Sunda yang akan menjadi pelaku-pelaku kebangkitan Islam di akhir zaman. Nah, itu dia. Benar juga ya. Sebagaimana ketika Rasulullah diutus Rasulullah diutus ke Jazirah Arab. Di mana Jazirah Arab itu pagannya sudah parah banget. Dan itu membuat peradaban manusia ada pada titik nadir. Tidak ada kejahiliahan yang melebihi kejahiliahan bangsa Arab saat itu. Ya, justru dengan sentuhan Islam Allah ingin membuktikan kualitas Islam sekaligus membuktikan kualitas Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik makhluk Allah. Dengan dakwah beliau paganisme ini hilang. Ya, maka tidak menutup kemungkinan nanti memang dari Tatar Sunda atau dari Indonesia juga akan lahir pejuang akhir zaman yang akan menciptakan perdamaian dunia, akan menjadi perekat kesatuan umat Islam dunia, bahkan akan menjadi bagian dari pelaku kebangkitan Islam dunia. Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan. Jadi dari Sunda ini juga ada sesuatu. Jadi maksudnya walaupun di peta di bawah, ternyata bisa punya tatanan sejarah yang besar sekali terhadap dunia. Berarti bukan sesuatu yang nggak mungkin akan dimulai lagi dari Tatar Sunda. Iya. Dan Rasulullah kalau nggak salah kan bilang akan ada kebangkitan dari timur. Iya. Dan yang di timur yang paling banyak Muslimnya Indonesia nih. Berarti ada harapan. Ada harapan banyak. Begini, kalau kita lihat pertama dari sisi dalil ya. Di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi itu dari Thauban radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi zawalil arda." Sesungguhnya Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Jadi bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa athanil kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa ana ummati saybulugu mulkuha ma zawala minha. Umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Tentunya dengan pusaka merah putih ini. Nah, Syekh Nawawi menakwilkan bahwa merah ini adalah emas atau minyak ya. Ada juga mengatakan putih ini adalah kesucian Islam. Nah, saya iseng bertanya pada guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi. Beliau adalah ketua Rabitul Ulama Palestina. Saya berguru secara insiden lah pada beliau tentang perjuangan Palestina dan Islam, mendengar ceramah-ceramah beliau, pelajaran beliau. Beliau saya tanya langsung di sela-sela acara daurah tadi, apakah ada kaitan antara hadis merah putih itu dengan Indonesia? Mengingat Indonesia ini negara yang bendera merah putih ya. Dan kalau tidak salah para ulama pejuang kita itu memerintahkan agar bendera warna biru dari Belanda itu disobek, sisakan merah putih berdasarkan hadis itu gitu. Jawabannya hampir sama dengan Dr. Yusuf Abu Sunainah. 2017 kami salat berjamaah di Masjidil Aqsa, beliau imam salat asar. Beliau pakar ilmu hadis akhir zaman juga, dan saya tanya sama beliau langsung. Pandangan beliau sama dengan Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Beliau wakil ketua Rabitul Ulama Palestina. Beliau tokoh pejuang Hamas juga di Jogokarian. 2016 beliau menjadi imam salat tarawih. Semua jawabannya sama, bahwa ada kaitan antara merah putih dalam hadis Rasulullah dengan Indonesia. Banyak, bukan hanya satu dua ulama, banyak ulama. Yang ketiga, yang keempat,
Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman. Sebelum wafat beliau pernah bercerita bahwa beliau pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan di akhir zaman beliau SAW menyebutkan bangsa yang akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan itu Indonesia. Maka dari situ beliau sangat cinta pada Indonesia. Beliau membuat sebuah jamiah di Yaman, sehingga khusus untuk orang-orang Indonesia yang ingin belajar Islam di Yaman, gratis gitu. Dari biaya beliau, saking cintanya beliau pada Indonesia. Kemudian Syekh Muhammad bin Hasan Al-Alawi Al-Makhzani, ulama besar Saudi Arabia dari Mekah. Beliau dimakamkan di makam Baqi, kan ada peraturan dipindahkan makamnya. Ternyata beliau jasadnya masih utuh. Dan beliau pernah cerita tentang gurunya yang bernama Syekh Utsman ini mendapatkan kasaf bertemu Rasulullah SAW. Dan di sana Rasulullah menyebutkan bahwa ada pasukan yang sangat banyak, dan pasukan ini sama dengan apa yang dimimpikan oleh para penghafal Quran di Gaza, di Yerusalem. Beberapa bulan sebelum saya ke sana, ke Yerusalem Al-Aqsa, bahwa bermimpi ada pasukan yang sangat besar jumlahnya, dan mereka tidak tahu pasukan dari mana. Rasulullah ada bersama mereka, dan mereka bertanya, Rasulullah, maksud ada man haula? Ya Rasul, banyak sekali jumlah mereka. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladziina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara muslim Indonesia. Alladzina sayuharirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa li rihabikum. Mereka adalah orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian. Masya Allah. Disebutkan Indonesia. Luar biasa. Nah, artinya ketika memang ada serangan yang sangat dahsyat tentang paganisme ke Indonesia, justru dari Indonesia akan Allah bangkitkan pasukan yang luar biasa. Nah, ini bukan kata-kata yang pertama itu hadis tadi ya, dan ulama-ulama ini saja. Ulama-ulama yang tanda petik dari kalangan mujahidin juga sama. Hekmatyar tahun 97. Ya. Ketika Rusia kalah perang, saat itu pasukan Aliansi Utara, pasukan Mujahidin Afghanistan menang. Beliau menepuk pundak orang Indonesia, guru kita. Dan apa kata beliau? Hei Indonesia, hei orang Indonesia, jika Islam tidak bangkit dari negaraku Khurasan, maka Islam akan bangkit dari negara kalian. Itu dari Hekmatyar. Kemudian Abu Mus'ab Az-Zarqawi, pemimpin gerakan Ansarus Sunnah di Irak, sebelum beliau syahid, beliau mengatakan, jika jihad kita terhenti di Abu Ghuraib ini, maka yang akan melanjutkan jihad kita sampai menang adalah saudara kita Muslim Indonesia. Luar biasa. Ini bukan satu dua ulama, dan ini kelas dunia, baik dari kalangan mujahidin atau ulama-ulama akademisi, itu mereka mengatakannya sama. Nah, jadi teman-teman, kira-kira siapa di antara kalian yang paling pantas untuk jadi juru bicara kehebatan generasi ini? Sebenarnya kalau pertumbuhan di sini lagi luar biasa, Ustaz, ya. Maksudnya banyaknya sekolah hafiz Quran segala macam. Ya mungkin bukan di tahun-tahun kita hidup, mungkin siapa tahu berapa tahun lagi, berapa generasi ke depan. Insya Allah kita doakan saja nih. Ya, 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa jadi, karena tanda-tanda ini sudah muncul terjadi. Nah. Ya, menarik memang kata Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Dari semua negara yang menerima Islam selain yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Nah, ya, Arab Saudi sudah zaman Rasul para sahabat 610 Masehi sampai 632 Masehi. Kemudian Afrika sudah zaman Shalihuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 Masehi dari Kairo, Mesir, Afrika, Islam menggenggam dunia. Turki itu memimpin Eropa kan? Eropa. Puncaknya di Muhammad Al-Fatih. 15 Mei 1453 Hijriah. Nah, 29 Mei 1453 Masehi. Dari Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menggenggam dunia. Yang belum itu memang Asia Tenggara. 2012 kita mengundang 12 negara Asia Tenggara. Ada sebuah event seminar dunia, dan mereka sepakat untuk menyerahkan kepemimpinan ini pada Indonesia. Artinya luar biasa, mereka begitu tajam. Dan saya yakin Indonesia, Malaysia, pokoknya Nusantara ini akan bersatu untuk memicu kebangkitan Islam. Satu dari 3 pasukan besar ini, pasukan yang pertama kan dari bumi Syam, kemungkinan Suriah dan Palestina, Khurasan Afghanistan, dan yang ketiga ini Merah Putih, insya Allah, Nusantara. Masya Allah. Malaysia ikut serta juga, Malaysia, Indonesia, Brunei, musim-musim Asia Tenggara bersatu. Kalau dulu mungkin
ada ungkapan kalau kita yang apa, kalau kita habis nonton Ancient Apocalypse, apakah peradaban pemujaan berasal dari daerah di Asia itu adalah di Indonesia? Ya apapun itu sejarahnya kita nggak tahu ibaratnya ya pasti seperti apa, tapi kita justru yang harusnya bikin sejarah baru bahwa kebangkitan peradaban mulai dari sini. Insya Allah. Betul, insya Allah, insya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya sih sebenarnya saya juga penasaran apakah benar atau enggak. Apakah benar nama Sleman itu dari Raja Sulaiman? Terus apakah nggak salah kemarin saya dengar tuh ya Borobudur apa Candi Mendut itu, aduh saya lupa tuh pokoknya. Nah itu kita akan cari tahu apa namanya cocok atau enggak itu, atau juga mungkin atau benar atau enggak. Jangan kemana-mana, tuh yang masih dicerita untuk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya link ini. Dan juga masukkan kritik dan saran, juga mungkin ide atau bahasan apa lagi yang akan kita bahas bersama Ustaz Rahmat Baiquri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.